Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan seluruh pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ini adalah minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengenang orang yang sudah meninggal. Kita juga diingatkan bahwa hidup kita di dunia ini terbatas dan hanya sementara. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan agar dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk mengajar kita menghitung hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab hari-hari hidup kita seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 332 ayat 1, Binoto Jonokni Adapu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan yang kekal, yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 353 ayat 1, Di Surgo Hasonangani.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kami memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 344 ayat 8, Isedo Akanasida. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Tuhan menghendaki selagi masih hidup di dunia ini, kami menghitung hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tetapi banyak hari-hari kami berlalu begitu saja, tanpa makna dan tidak hidup dalam firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan menghitung hari-hari kehidupan kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami, untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 707 ayat 3, Hagogo on Dohot Apul-Apul.
sampai kokoh, dipangiring-iring di tangannya, damai sonang doro hatino. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Wahyu 1 ayat 4-8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 541 ayat 1, Namulak Jesusi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Saat ini kita tiba pada acara mengenang orang yang telah meninggal di jemaat kita pada tahun gerejawi tanggal 22 November 2020 sampai 21 November 2021. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mendengar pengakuan iman HKBP tentang mengenang orang yang meninggal. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan surga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ingatkanlah kami ya Tuhan akan akhir hidup kami, dan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan menegaskan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita kelak akan berjumpa dengan saudara seiman kita di sorga cemerlang.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 528 ayat 1, Tu dia ho dung mate ho. Kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ujung tahun gerejawi hari ini diambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu, dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tibalah saatnya kita akan mengakhiri 1 tahun kalender gerejawi kita. Minggu ujung tahun gerejawi ini bagi HKBP juga menjadi minggu mengenang akan orang-orang yang telah meninggal dunia. Sebagaimana iman percaya kita, pengenangan ini sesungguhnya adalah memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Melalui kematian orang lain kita disadarkan bahwa kita juga akan mengalaminya. Semuanya adalah realitas dalam lingkaran ruang dan waktu yang ada awal dan ada akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbincang tentang terminologi waktu,
kita bisa membagi dalam dua pemahaman dasar. Pemahaman ini juga nantinya yang menentukan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup di ruang dan waktu itu. Pertama, waktu itu adalah kronos. Kronos sederhananya dipahami sebagai waktu yang bergulir, waktu yang berputar dan berjalan. Kronos ini kemudian dirumuskan menjadi lingkaran kronologi dan waktu yang ditetapkan dalam detik, menit, jam, hari, minggu, bulan hingga tahun. Waktu yang dipahami akan berubah sebagaimana kisah penciptaan dalam kitab Kejadian 1 ketika Tuhan mengakhiri semua rangkaian penciptaan dengan kalimat, jadilah pagi, jadilah petang, itulah hari pertama. Demikian hingga hari terakhir. Maka kronos inilah yang membuat kita menyadari kelahiran hingga kematian adalah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang tidak akan pernah bisa memilih kapan dia lahir. Sekaligus juga ia tidak akan pernah bisa memilih hari kematiannya. Artinya itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Segala yang berawal pasti akan berakhir, kecuali Tuhan dan segala firman yang keluar daripadanya adalah Alfa dan Omega. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman yang kedua tentang waktu adalah Kairos. Kairos itu adalah waktu yang muncul di antara kronos itu. Sebuah peristiwa yang adalah momentum yang tidak terprediksi manusia. Kairos adalah momentum yang bisa ada dan bisa tidak ada, tergantung sang pemberi momentum itu. Mungkin kita pernah mendengar sebuah lagu yang dikarang oleh almarhum Wilhelmus Latumahina. Hidup ini adalah kesempatan. Artinya, memahami waktu sebagai Kairos akan membuat kita mempergunakan waktu itu dengan baik. Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kairos yang terjadi dalam kronos inilah yang kemudian dibicarakan oleh pemazmur saat ini. Kita mesti berkhidmat menjalani hidup. Hidup itu bukan hanya karena panjangnya semata. Lebih dari itu, hidup ini dinilai dari maknanya, utamanya makna bagi Tuhan dan sesama manusia. Hal ini sebagaimana pemazmur katakan dalam ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebab hidup kita akan berubah dan berlalu seperti suatu giliran jaga di waktu malam, atau seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh dan bahkan kembali menjadi debu tanah. Artinya cepat atau lambat hidup kita akan selesai. Maka semestinya dalam diri kita mesti kita refleksikan kemanakah kita setelah berakhir. Sebagaimana tertuang dalam buku NDHKBP nomor 528. Tudia ho dung mate ho. Sebagai orang percaya kita mengaku bahwa dalam Yesus Kristus kita sudah dimeteraikan dalam anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun satu tanggung jawab hidup yang mesti kita lakukan, bahwa mati di dalam Tuhan dan langkah menuju Tuhan hanya dimungkinkan jika kita hidup dalam Tuhan dan menuju Tuhan. Entah hidup kita tinggal hanya 1 detik atau puluhan tahun, semuanya hanya berharga jika penuh manfaat, berkat, penuh cinta kasih, penuh damai sejahtera, dan penuh kesetiaan serta konsistensi iman. Konsep dan istilah yang sering kita dengar adalah memento mori. Ingatlah akan hari kematianmu. Mengingat hari kematian adalah dengan menjalankan hidup dengan baik. Analoginya adalah berbuat baiklah hari ini, seakan esok kamu tidak akan bisa melakukannya lagi. Mencintailah hari ini, sebab bisa saja besok kamu tidak akan bisa melakukannya lagi. Demikian seterusnya. Ini adalah kairos sejati,
bahwa di tengah bergulirnya waktu yang tidak bisa dihentikan, maka pada saat itulah jalanilah hidup yang berkualitas. Selama masih ada nafas, tetaplah berjuang dalam iman untuk mencapai kehidupan yang berkemenangan, hidup yang kekal yang telah disediakan Kristus bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan Allah, yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk hidup. Tetapi tuntun dan ajarlah kami, supaya kami tidak sekedar hidup, tetapi mempunyai hidup yang bijaksana. Karena untuk itulah Engkau menetapkan kami berada di dunia ini. Ajarlah kami untuk memakai kehidupan kami, untuk terus-menerus berjuang, berbuat kebaikan-kebaikan sesuai dengan perintah Tuhan. Ajarlah kami mempergunakan waktu yang sangat singkat ini, selagi Engkau memberi kami kesempatan untuk hidup. Biarlah semuanya kami pakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ajarlah kami bahwa kami tidak akan selamanya di sini, tetapi kami akan pergi dari bumi ini, dan kami semakin diyakinkan ketika kami sudah tidak berada di bumi ini, Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami dalam kekekalan-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh keluarganya yang telah mendahului kami. Hiburkanlah semua keluarga-keluarga tersebut. Ajar mereka juga bahwa mereka pada saatnya akan meninggalkan bumi ini dan berjumpa dengan kekasih-kekasihnya dalam kekekalan-Mu. Berkati semua gereja-Mu, agar dalam pelayanannya tetap berupaya mempergunakan waktu yang sangat singkat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Endet nomor 820, Pakema Tikim. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari kita di bumi adalah jangka yang pendek dibandingkan dengan kekekalan. Hendaklah kita dengan rendah hati memohon pada Tuhan untuk pemahaman yang memadai tentang singkatnya hidup kita ini, supaya mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Allah dalam memanfaatkan setiap hari yang diberikannya kepada kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata hati kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.